Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan lagi ya dalam kondisi sehat walafiat pada hari ini untuk melakukan kegiatan pembelajaran matematika wajib ya, kelas 12. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita kali ini, sama-sama kita berdoa dulu ya. Saya minta tolong ketua kelas, Wicak, tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya saya minta kalian untuk mengisi absen dulu ya. Mengisi absen, silahkan isi absen di link yang saya berikan di kolom chatnya ya. Silakan. Oke, silahkan. 1 menit saja, insya Allah selesai untuk mengisi absen. Yang sudah boleh komen di chat, tulis sudah gitu. Jadi biar saya tahu bahwa sudah selesai absennya. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya. Mohon maaf. Oke, saya izin share screen ya ini. Hari ini kita akan belajar tentang statistika melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Ya, kalau pertemuan sebelumnya kita masuk ke dalam ukuran pemusatan data gitu ya sampai ke kuartil. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran letak data yaitu desil dan persentil. Untuk kompetensi dan indikator pencapaian kompetensinya, jadi KD dan IPK-nya ini masih sama seperti yang pekan sebelumnya. Nah, untuk tahapan kegiatan pembelajarannya kita menggunakan PBL ya, problem based learning. Jadi pertama nanti kita diskusi kelompok secara besar di kelas gitu ya, diskusi kelas. Kemudian saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok gitu dan kalian mendiskusikan LKPD bagian 2. Selanjutnya setelah kalian diskusi dan mengerjakan LKPD bagian 2, selanjutnya adalah mempresentasikan. Selanjutnya setelah presentasi saya akan memberikan evaluasi gitu ya, atau jika ada hal-hal yang miskonsepsi akan saya luruskan di sana, dan terakhir kita akan tes formatif atau kuis gitu ya. Untuk penilaian sendiri nanti akan ada 3 penilaian, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Untuk penilaian sikap, jadi nanti yang dinilai adalah keaktifan kalian dalam berdiskusi gitu ya, ketepatan waktu kalian dalam mengumpulkan LKPD, juga nanti kejujuran ya ketika mengerjakan tes formatif. Selanjutnya untuk pengetahuan nanti menggunakan tes formatif, dan untuk keterampilan itu nanti saya ambil nilainya melalui LKPD di bagian 2 ya, tentang menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait nilai desil dan persentil. Oke. Selanjutnya kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat dulu sini. Dokter A. Kedengaran suaranya? Dilakukan simulasi. Kedengaran, Bu. Oke, ya. Ntar saya besarkan sedikit dulu suaranya. Menggunakan model hasil inversi GPS kalau di Jawa Barat saja untuk periode ulang 400 bagian timur, tsunami-nya bisa mencapai 12 meter kira-kira di selatan
Bu, maaf masih di mute, Bu. Oke, sebentar ya. Kita lihat. Bu, ada yang mau masuk nih, Bu. Oke, sebentar, silahkan di admit. Kira-kira parahnya itu kenapa dia di bawah KM? Tolong di mute co-hostnya. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini kita tadi melihat, sebentar saya ulangi. Nah, Bali. Maka di dekat Palung, Jawa yang garis hitam ini banyak terjadi gempa. Di dekat Pulau juga banyak terjadi gempa. Tapi di antaranya ada zona yang sepi gempa, ya, atau sering atau ISC mulai April 2009 hingga November 2018 untuk mempelajari potensi gempa megatrust dan tsunami di selatan Jawa. Oke, sekarang kita berlanjut ke salah satu berita online ya. Ini ada berita online di sini tentang penerapan disaster crisis management. Jadi kalau kita lihat di sini ada beritanya ya. Itu tadi saya berikan linknya. Di sini ada beberapa orang ahli gitu ya, dan juga dosen yang melakukan seminar gitu ya mengenai tentang disaster crisis management. Nah, kira-kira ya dari video yang tadi saya putar sama berita online ini tentang disaster crisis management, apa sih yang bisa kalian ambil? Kira-kira apa? Boleh dijawab? Siapa yang mau menjawab? Apa yang bisa kalian ambil? Dicak mungkin? Halo? Suara saya terdengar? Iya, Bu. Ya. Halo. Kira-kira dari apa yang tadi saya sampaikan, apa yang bisa Dwicak ambil dari berita online, dan juga tadi ada cuplikan berita ya tentang seminar yang dilakukan. Jadi kalau yang saya tangkap dari video tersebut adalah itu merupakan sebuah pengaplikasian, sebuah penerapan dan pemanfaatan dari fungsi statistika itu sendiri. Oke. Dan salah satunya dalam penanganan bencana alam. Oke, terima kasih Dwicak. Mungkin ada yang lain. Kalau misalkan itu tentang pemanfaatan statistika ya tadi untuk penanganan bencana alam. Ada lagi? Mungkin Syauki, selain untuk penanganan bencana alam, dari yang tadi diambil itu tentang apa? Cara penyajian datanya, Bu. Oh, cara menyajikan datanya. Oke, terus yang lain mungkin Yusuf, Ucup, apa Cup yang bisa kira-kira manfaatnya statistika di yang tadi berita itu apa? Suaranya itu ya. Bagaimana? Memberi rekomendasi. Apa rekomendasi? Rekomendasi apa nih? Maksudnya memberikan rekomendasi? Penanganan. Oh ya, saya nangkap. Ya, jadi memang ini kan di sini tadi disampaikan ya gitu bahwa dari beberapa ahli itu mereka menyampaikan tentang potensi tsunami dan lain-lain ya. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan statistika ya, salah satunya tadi untuk penanganan bencana gitu ya. Jadi kalau di berita ini kan dia dibilang ada yang namanya penerapan disaster crisis management gitu ya. Apalagi sekarang di era revolusi 4.0 gitu. Jadi harapannya gitu ya dengan belajar ini nanti mungkin di masa depan gitu ya kalian bisa menjadi ahli-ahli, bisa jadi ahli geologi gitu ya, atau orang-orang yang punya ilmu yang bisa memanfaatkan ilmu yang kalian pelajari untuk menangani bencana alam yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang punya potensi bencana alam sangat besar, mulai dari banjir, gempa gitu ya, tsunami dan lain sebagainya. Jadi misal nih ya, kalau misalkan kita terus apa nih kaitannya dengan yang mau kita pelajari, desil, persentil gitu ya. Nah, dengan adanya data gitu ya, misalkan BMKG gitu ya mengumpulkan data dari beberapa kali terjadinya gempa di Indonesia gitu ya dari tahun ke tahun. Kemudian kan pasti dia mencatat ya, gempa dengan kekuatan sekian skala Richter itu ada beberapa wilayah. Misalkan yang 4 sampai 5, 5 sampai 6, 6 sampai 7 dan seterusnya. Kemudian misalkan dari data itu dia mengambil kesimpulan bahwa 20% dari data yang ada nih ya, 20% gempa dengan kekuatan skala Richter tertinggi itu menyebabkan tsunami misalkan. Nah, dari situ kan dia bisa memprediksi, oh berarti kalau misalkan gempanya sekian skala Richter, itu maka dia bisa memberikan potensi tsunami. Nah, itu kan berarti manfaatnya bisa ke penanganan bencana alam yang lebih baik ya. Jadi bisa mengurangi korban dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang ada warning yang lebih early, lebih cepat gitu. Nah, itu
pemanfaatan ya. Jadi salah satu tujuan pembelajaran kita tuh mungkin next suatu saat gitu ya, kalian bisa menjadi orang-orang yang memberikan kontribusinya kepada Indonesia, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita warming up dulu ya. Kita warming up dulu. Nah, di sini kemudian akan ada kuis menggunakan quizzes. Silahkan kalian boleh yang pakai laptop, boleh dibuka di tab sesudahnya, new tab-nya, atau bisa kalian gunakan HP ya. Gunakan HP untuk mengerjakan ini. Kita loading dulu. Kalian boleh buka webnya ya, joinmyquiz.com. Oke, still loading. Kita tunggu dulu. Nah, ini joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya 115149. Silakan masukkan nama kalian ya. Oke, Aurel, thank you, terima kasih. Yang lain? Oke, ada Rehan, Farhan, Naura, ada Lilo, Alicia, Adit, Lovinki, ada Gali udah masuk. Sudah ada 11 ya, dari kita ber-34 ya, ada 34. Tadi ada 2 yang tidak hadir. Silahkan. Kalau misalkan ada yang terkendala tidak bisa masuk ke sini, boleh hubungi saya. Jadi nanti tidak ikut di dalam tes awal ini nggak apa-apa. Oke, lanjut. Salah Rahma, siapa lagi? Oke, Rifki. Saya tunggu sampai minimal 25 partisipan deh. Yang lain apakah ada kendala untuk masuk? Ada yang kesulitan? Sebentar ya, Bu. Oh ya, siap. Oke, Syauki udah bisa, Devika udah bisa. Oke, Raihan sudah masuk. Yang lain yang belum, sisanya apa ada kendala? Tidak ada. Dwicak udah masuk, Dwicak? Belum, Bu. Oh, kenapa Dwicak? Oke, ini saya mulai aja ya. Biar tidak terlalu lama menunggu. Ada lagi yang mau masuk atau tidak bisa? Udah mau masuk. Oke, saya tunggu Dwicak satu lagi. Oke, terima kasih Mia. Saya mulai ya. Soalnya hanya 2 soal, jadi nanti waktunya 5 menit ya, maksimal 5 menit. Saya mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Nanti soalnya akan muncul di device kalian masing-masing. Oke, Rahma sudah jawab. Oke, Devin.
Oke. Satu soal lagi. Oke, Lili paling atas. Oke, Reski naik. Oke, Devin, Fauzia, Maulana. Oke. 1 menit lagi ya. Oke, ini udah hampir semua. Waktunya udah mau habis ya. 10 detik lagi. Oke. Masih ada yang belum? 5 orang lagi belum? Silakan di-submit jawabannya. Saya N aja ya. Oke, ya. Siapa nih paling tinggi? Kita lihat. Oke, Lili pertama paling tinggi skornya ya. Aulia Fernanda, terus ada Catur juga. Oke, ini saya stop dulu ya. Oke, saya stop dulu. Oke, ini hasilnya ya. Jadi hampir banyak nih yang udah benar semua, tapi ada beberapa yang masih ada yang salah gitu ya. Balkis mungkin jaringan ya, nggak bisa menjawab soalnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, itu tadi materi awal ya tentang kuartil ya. Sebelumnya kan kalian pernah minggu lalu kita belajar tentang kuartil. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan yang akan kita selesaikan pada hari ini. Oke, kita lihat di sini. Kita amati sama-sama ya. Jadi di sini ceritanya ada sebuah di sini ditampilkan data hasil dari ulangan harian ya. Ulangan harian. Dan di sini dikatakan bahwa 20% nilai terendah itu harus mengikuti tambahan kegiatan pembelajaran gitu. Nah, kita tahu ya, sebelumnya kan kita belajar tentang apa? Kuartil. Kalau di kuartil, itu ketika kita mengutipkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita bagi berapa kalau kuartil? Dibagi berapa? 4, Bu. 4. Oke, dibagi 4 ya. Dibagi 4. 4. Maka di sini kita punya yang namanya 25% gitu ya. 50% dan juga 75%. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di sini adanya 20%, nah, kita harus menggunakan apa nih? Seperti itu ya. Oke. Kita akan beranjak kepada LKPD ya. Kalian sudah mendownload LKPD yang sudah Budian berikan ya? Yang ada di Google Classroom, LKPD-nya. Nah, sekarang kita selesaikan bersama-sama ya LKPD ini. Oke. Nah, di sini. Ini ada prasyaratnya dulu ya. Ini prasyaratnya ini yang tadi kalian kerjakan ya, yang tadi kalian kerjakan. Jadi di sini ada data diminta 20%-nya. Nah, sebelum masuk ke sini kita selesaikan dulu nih. Sebelumnya kita belajar tentang kuartil. Maka kita lihat di sini. Pertama, kalau membuat kuartil, menentukan nilai kuartil, masih ingat pertama kita ngapain dulu? Tentukan frekuensi kumulatif. Ya, Ucup ya. Frekuensi kumulatif. Gimana cara frekuensi kumulatif? Rizvani gimana? Kita bikin FK-nya gitu ya. Di sini frekuensi kumulatif. Di sini berapa nilainya? 4. Selanjutnya berapa Shivania? 9. 9. Lanjut berapa lagi Haura?
18. Oke, good. 18. Lanjut lagi. Berapa, Nisa? 33. Oke, 33 ya, Nak, bilangnya, bukan 33. Oke, lanjut. 33, terus di sini berapa lagi? Rizvani lagi coba. 43, Bu. Oke, 43. Terakhir di sini berapa, Amir? 60, Bu. Oke, 60. Nah, maka di sini diketahui bahwa N-nya, N itu total frekuensinya berapa? 60 ya. Oke, kemudian 1/4 dari N. N-nya tadi 60, maka 1/4 dikali 60 berapa, Syauki? 15. Oke, 15. Good. Oke, Rifki, kita lihat di sini, Ki. Data ke-15 itu letaknya ada di mana? Kelas ke-1, 2, 3, 4, atau di mana? 4, Bu. Kelas ke-4. Oke, good. Kelas ke-4. Berarti di sini ya, di kelas ke-4. Di sini kelas ke-4 itu data ke-15. Segini bukan? Menurut Amir benar ada di sini? Betul, Bu. Betul? Menurut IP? Salah, Bu. Oke, ada di mana di Wicak? Salah, Bu. Kelas ketiga. Oke, good. Kelas ketiga. Sebentar, ini suaranya agak pelan ya? Atau device saya yang sebentar saya gedein dulu. Oh iya. Oke, di kelas ketiga ya. Jadi dari mana kelas ketiga? Karena kita lihat frekuensi kumulatifnya. Kan ini 4, berarti data ke-1 sampai ke-4 ada di sini. Data ke sebentar. Berarti di sini data ke-5 sampai ke-9 ada di kelas kedua dan seterusnya. Maka data ke-15 itu letaknya ada di sini. Ya, ada di kelas ketiga. Nah, maka di sini nanti terletak pada kelas ketiga, yaitu kelas antara 61 sampai 70. Itu kuartil satunya. Gitu ya. Masih ingat ya rumus ini? Jadi kemarin yang sebelumnya kita tahu bahwa untuk menentukan kuartil ya, di sini Q1 sama dengan tepi bawah ya, ditambah apa nih? 1/4 N. Kalau Q1 di sininya berapa? 1/4. Kalau Q2 berapa di sini? 2/4. 2/4. Oke, gitu ya. Kalau Q3, 3/4. Dikurang frekuensi kumulatif sebelum ya. Frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi Q1-nya, kemudian atau dikali P, atau bisa ditulis P atau kadang I ya. Intinya itu panjang kelas kayak gitu. Nah, berarti kalau dari data yang kita punya ini, kalau dari data, dari data yang kita punya ini, berarti nilai Q1-nya bagaimana? Kan Q1, saya nulis di sini aja ya, biar kelihatan. Jadi di sini kita lihat nilai Q1 sama dengan tepi bawah. Berapa tepi bawahnya ini? 60,5. Oke, good. 60,5 ditambah 1/4 N tadi 15. Oke, dikurang frekuensi kumulatif sebelum. Berarti tadi frekuensi kumulatif sebelum dia berapa? 4 tambah 5, 9. Oke, 9. Dikurang frekuensinya dia berapa? 9. 9. Dikali interval atau panjang kelasnya berapa, Dwicak? 10. Oke, terima kasih. Nah, ini berarti 60,5 ditambah 6/9 dikali 10. Ya. Berapa nih? 60,5 ditambah, kita bagi 2/3. 20 dibagi 3. 6,67 ya? Benar nggak? Betul. Oke, 6,67. Maka nanti di sini jadinya 67,17. Maka ini adalah nilai kuartil. Kuartil pertama ya dari data yang kita punya. Oke, sekarang kita lanjut ke permasalahan inti kita. Kita balik ke soal yang tadi. Nah, di sini kan tadi kuartil merupakan ukuran letak data yang membagi data menjadi berapa? Menjadi 4 ya? 4. Menjadi 4. Oke, kalau kuartil itu ngebagi menjadi 4. Berarti kalau desil ya, kalau desil dia ngebagi menjadi 10. Oke, jadi 10 ya. Jadi kalau kita urutkan dari yang paling kecil nih nilai terendah sampai nilai tertinggi, maka akan ada 10 bagian data. Di mana di sini pembaginya adalah desil ke-1, desil ke-2 dan seterusnya sampai desil ke-9 ya. Nah, dari bagan ini maka kita peroleh nih bahwa Q2 itu akan sama dengan desil ke berapa? Desil ke berapa? Syauki?
kelima bukan, Bu? Oke, good, Xiaoqi. Kelima ya, jadi Q2 itu sama dengan desil kelima. Jadi sehingga kalau kita mencari rumus desil ke, misalkan tadi desil kelima ya, itu sama dengan mencari Q2 ya. Q2. Karena kan nilai yang ada di sini itu nilai Q2 sama dengan nilai D5. Seperti itu. Nah, lanjut. Berarti kalau tadi kita punya rumusnya 1/4, berarti kalau kuartil kan 1/4. Berarti kalau desil 10. Oke, good. 1/10. Oke, 1/10 ya. Maka nanti di sininya dari I-nya dari 1, 2 sampai berapa? 9, Bu. Oke, sampai 9 ya. Ini sampai 9. Nah, selanjutnya berarti kita bisa nulis apa nih rumusnya? Mirip sama yang kuartil tadi. Berarti di sini apa? TB. TB, tapi bawah ditambah di sini I per 10. Oke, 10N dikurang di sini apa, Sivania? Frekuensi kumulatif sebelumnya. Oke, frekuensi kumulatif sebelumnya di sini dibagi frekuensi DI-nya ya. Ya, itu. Dikali apa ini? Dikali interval. Interval atau panjang kelas ya. Saya nulisnya P di sini misalkan. Nah, nanti dari sini kita bisa nih menemukan rumus desil karena dia mirip dengan rumus kuartil ya. Bedanya di sini 10. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Nah, tadi kan kita balik ke permasalahan yang sebelumnya. Di situ dijelaskan bahwa nilai terendahnya yang kita cari adalah 20% yang mengikuti kegiatan tambahan. Berarti kalau 20% yang mengikuti kegiatan tambahan, itu yang nilainya rendah atau nilainya tinggi? IP? Rendah bukan, Bu? Rendah bukan, Bu. Betul, rendah. Iyalah, kan berarti yang ikut pembelajaran tambahan nilai rendah dong. Maka nanti 20% nilai terendah di sini itu adalah yang mengikuti kegiatan tambahan. Nah, yang ditanyakan berapa nilai maksimum? Berarti batasnya di sini dong. Berarti ini nilai apa nih, Rifki? Nilai apa, Ki? D2. Nilai D2. Oke, good. Nilai D2 ya. Jadi karena 20% itu sama dengan 20/100, sama dengan 2/10, sehingga diperoleh nilai maksimum yang mengikuti kegiatan tambahan adalah desil ke-2. Betul ya, yang Rifki bilang. Seperti itu. Ya, nanti di sini selanjutnya gimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya mirip sama yang kuartil tadi, ya. Gimana tadi caranya? Pertama menentukan apa nih, kita tentukan dulu? Frekuensi kumulatif. Oke, frekuensi kumulatif kita buat ya, kita kerjakan sama-sama. Berapa di sini? 4. Lanjut. 9. Oke, lanjut. 18. Oke, next. 33. 33. 43. 43, terakhir. 60. Oke, good. 60. Berarti di sini banyak siswanya ada 60. Kemudian kita mencari D2. Berarti 2/10 kali 60. Jadi 2/10 dikali 60 berapa? 12 ya, 12. Nah, pertanyaannya, data ke-12 itu letaknya di kelas keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6? 3. Data ketiga di sini ya. Data ketiga di sini. Artinya nilai D2-nya ada di sini. Oke, nilai D2-nya ada di sini. Nah, selanjutnya dengan rumus yang sama yang tadi ya. Berarti kalau D2 itu apa? Sama-sama, ayo. Raihan boleh? Tepi bawah. Di bawah Tambah. yang 2/10 N gitu ya. Dikurang frekuensi kumulatif. Oke, frekuensi kumulatif sebelum dibagi apa? Frekuensi desilnya. Oke, good. Dibagi frekuensi desilnya dikali Interval atau panjang kelas ya. Nah, karena D2-nya di sini berarti tepi bawahnya berapa? Gantian coba siapa ya? Amir, coba Mir. TB-nya berapa ini, Mir? 60,5, Bu. Oke, good. 60,5. Ditambah Bang Syauki 2/10 kali N-nya 60 jadi berapa nih? Berapa tadi? 12. Oke, benar 12 ya. Dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya. Berapa, Ucup? Sebelum dia berapa frekuensinya? 9, Bu. Oke, good. Ucup 9 ya. Dibagi frekuensi D2-nya. Berapa Haura frekuensi D2-nya? Yang mana frekuensi D2-nya?
Frekuensi D2-nya? 9, Bu. Oke, 9. Sebentar ya, Kak. 9. Kita kalikan panjang kelas. Berapa panjang kelasnya, Nisa? 10, Bu. 10. Oke, 10 ya. Maka nanti kita selesaikan di sini 60,5 ditambah. Ini 12 dikurang 9. 3/9 dikali 10 ya. Ini berarti jadi 60,5 ditambah 3,3 atau 63,83. Maka ini adalah nilai desil kedua atau nilai maksimum yang mengikuti kegiatan pembelajaran tambahan gitu ya. Nah, ini akan kita lakukan hal yang sama untuk persentil ya. Jadi dengan cara yang berbeda. Oke, nah ini dengan cara yang sama. Kalau tadi kita menggunakan desil, maka di sini menggunakan persentil ya. Tadi kan kalau desil itu desil ke 1, 2, 3 sampai ke 9. Nah, sekarang kalau persentil berarti dia membagi datanya menjadi berapa bagian? 100. 100. Oke, dia membaginya 100 ya. Dari 1 sampai 99 nanti di sini. Nanti menentukan persentil ke-nya gimana? Sama-sama? TB ditambah I per 100. Oke, per 100 N dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi apa nih? Dibagi apa, Ucup? Frekuensi persentil. Oke, good. Dikali panjang kelas gitu ya. Jadi dia rumusnya mirip, cuma bedanya di sini jadi 1/100. Oke, begitu ya. Nanti dengan cara yang sama kalian bisa menghitung desil persentil ke berapa jadinya? Persentil ke berapa? 20. Oke, ke 20 ya. Nah, sekarang kita simpulkan sama-sama ya. Jadi tadi pertama, kalau kita mau menentukan nilai desil atau persentil, kita ngapain dulu? Buat menghitung frekuensi kumulatif. Oke, good. Habis frekuensi kumulatifnya kita dapat apa? Menghitung total ya. Total data atau total frekuensinya. Oke, setelah kita menentukan total datanya, kita ngapain? Ngapain kira-kira, Rehan? Dikali yang dicari persentil, desil atau kuartil. Oke, betul. Jadi kita tentukan kelas kuartil atau kelas desilnya ada di mana ya. Misalkan kita mau cari D3 misalkan. Berarti 3/10 kali total frekuensinya. Kita dapat ada di kelas yang mana gitu ya. Nah, kemudian setelah kita dapat, kita tentukan tepi bawah ya. Tepi bawah gimana cara nyarinya? Batas bawah kurang 0,5. Oke, good. Batas bawah dikurang 0,5. Nah, selanjutnya setelah ada tepi bawahnya, tentukan apa? Tentukan apa? FKS ya. Frekuensi kumulatif sebelum. Ya, menggunakan frekuensi kumulatif sebelumnya. Selanjutnya kita tentukan frekuensi desilnya. Dan terakhir, kita masukkan interval, betul, Dwicak. Habis interval baru kita masukkan ke dalam apa nih? Ke dalam rumusnya. Ya, gitu ya. Itu. Jadi begitu cara menentukan desil dan persentil ya. Desil dan persentil. Oke, ini untuk LKPD bagian satunya sudah. Nanti kalian tinggal dilengkapi aja ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke permasalahan di LKPD bagian 2. Di dalam LKPD bagian 2, ini di sini ada masalah kontekstual ya, masalah kontekstual yang berkaitan dengan tadi nilai desil dan persentil ya, masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai desil dan persentil. Nah, nanti kalian Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah Budian bagi. Nanti silahkan kalian mendiskusikan ya kelima permasalahan ini, dan setiap kelompok nanti saya minta untuk merekam diskusi kelompoknya. Selain itu mempersiapkan presentasi. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan masing-masing satu permasalahan ya. Jadi kelompok 1 presentasi kelompok 1, kelompok 2 akan mempresentasikan permasalahan kedua dan seterusnya. Seperti itu. Sebelum saya bagi ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Oke, nanti saya Bu, buka saya mau 15. nanya. Oh ya, boleh silahkan. Ya, kalau di dalam dunia
berkehidupan tuh aslinya tuh desil persentil dipakainya buat ngapain emang, Bu? Oke, jadi desil persentil itu kan dia terkait dengan nilai menentukan letak data ya, letak data. Jadi letak data tadi kalau kita lihat ya, kalau di permasalahan yang sederhana kayak gini, misalkan nih saya jadi guru tuh, terus saya bilang, ini 20% terendah nih harus ikut pembelajaran nih. Terus kan saya harus nentuin dong, yang mana nih yang harus saya remet, apakah nanti IP ikutan pembelajaran atau enggak gitu ya. Nah, kan harus ada batas nilainya. Gimana cara menentukan batas nilainya gitu. Atau misalkan tadi yang kita bahas tentang gempa ya. Jadi kan kalau misalkan mungkin memang ini lebih expert ya. Maksudnya kalau yang tadi kan hal sederhana di sekolah gitu tentang pembagian nilai. Kalau misalkan tadi tentang gempa, terus manfaatnya apa dong? Gunanya si desil itu buat apa? Misal nih, misalkan kita punya data nih dari BMKG gitu ya, data. Kemudian dari data itu kan dia punya track record ya, misalkan gempa yang pernah terjadi di Indonesia gitu ya, dengan besar kekuatan. Dicatat nih ya, oh ada yang kekuatannya dari 5 skala Richter sampai 6, ada yang 6 sampai 7, ada yang 7 sampai 8 dan seterusnya. Kemudian kan ada berapa daerah nih, oh yang 6 sampai 7 skala Richter itu ada 50 daerah yang pernah mengalami gempa gitu ya. Nah, kemudian dibilang bahwa dari 20% gempa yang pernah terjadi gitu ya, kan ini konteksnya sama kayak tadi ya. Misalkan 20% gempa yang pernah terjadi itu menyebabkan tsunami, berpotensi tsunami. Nah, maka kan dari situ kita bisa memprediksi berapa sih nilai gempa terkecil yang bisa menyebabkan tsunami gitu. Kebayang ya kayak desil tadi. Nah, nanti kan dari situ kalau misalkan nanti kalian jadi ahli gitu, jadi expert, itu bisa memberikan rekomendasi kepada pihak berwajib atau pemerintah gitu. Ketika misalkan terjadi gempa sekian skala Richter, wah ini tanda-tandanya mirip kayak yang sebelumnya, artinya udah lebih besar dari sekian, misalkan sekian skala Richter. Berarti berpotensi terjadinya tsunami. Nah, kan berarti bisa ngasih warning lebih awal kan kepada penduduk misalkan, sehingga meminimalisir yang namanya korban. Seperti itu, Pak. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Oke, lanjut ya. Saya bagi kalian menjadi 5 kelompok. Silakan masuk sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan masuk ya. Silakan pilih kelompoknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah muncul? 15 menit ya. Jadi sampai jam 12 teng itu apa namanya? Diskusi kelompoknya. Jangan lupa di-record. Ibu, saya nggak bisa pencet breakout room-nya. Oh gitu. Klik salah satunya nggak bisa, Rizvani? Ininya kosong gitu, Bu. Apanya yang kosong? Tulisan breakout room-nya kayaknya error deh di aku. Oh, yang lain tapi bisa. Kalau enggak ya berarti kamu nanti coba saya assign ya. Saya assign, saya masukin kelompok. Mungkin untuk Bapak dosen boleh silakan memilih masuk ke kelompok yang mana. Yang lain, Rizvani ya nggak bisa ya. Coba ya saya assign Rizvani. Rizvani, kelompok berapa kamu? Kelompok 5, Bu. 5 ya, saya masukin ya kelompok 5. Balkis kelompok berapa? Saya kelompok 2, Bu. 2, oke. Balkis kelompok 2. Devin? Rehan kelompok 5 ya. Devin kelompok berapa? Sama, Bu. Devin kelompok 2? Ya. Oke. Pak Edi boleh saya masukkan ke kelompok sebentar, Pak. Pak Edi saya masukkan kelompok 5 ya, Pak. Farhan belum masuk. Pak Edi ada 2 ya. Farhan itu kelompok berapa ya? Farhan kelompok 3. Oh, Farhan pakai 2 device ya.
Halo. Bagaimana kelompok 1? Di sini ada Nisa, ada Alisa, ada Lili, ada Lilo, Amir, sama Adit. Coba salah satu ada yang share screen. Ada share screen. Nah, silakan satu orang share screen yang sudah mendownload LKPD-nya. Siapa? Adit mungkin bisa? Oke. Oh, Lilo ya? Oke. Oke, sudah ini ya dipersiapkan ya? Iya. Oke, sip. Coba ditunjukkan ke saya. Di next coba. Iya. Ini sudah didiskusikan belum? Atau ini baru pengerjaan satu orang doang? Halo? Oke, coba ini yang nge-share tadi siapa nih yang nge-share? Adit ya? Saya, Bu. Oh, Lilo. Oke, coba Lilo di-share ke teman-temannya. Ini gimana menyelesaikan si permasalahan ini? Dan yang lain boleh berpendapat ya. Ini yang dikerjain Lilo kan? Apakah yang lain sudah benar atau apa punya pendapat yang beda gitu? Syauki mungkin punya ini yang berbeda. Coba di next. Di next, Lilo. Oke, ini masalahnya ya. Permasalahannya ini. Oke. Ini berarti nyari apa nih? Nyari nilai apa? Nilai ini Bu, berat badan balita yang Ya. kategorinya masih kurang gizi. Oke, yang kurang gizi itu berarti nilai apa? Nilai persentil kedua kah, ke-20 kah? Atau nilai desil ke-1 atau nilai desil ke berapa gitu? Ini kan didapatkan 25%. Itu kurang gizi. Apa, Alicia? Dari Q1. Q1. Atau kalau persentil berarti persentil ke berapa? Persentil ke 25. Oke, Adit persentil ke 25. Yang lain sepakat, bukan persentil 75, bukan? Setuju sih Bu. Bukan. Yang dicari 25%. Oke, betul. Karena 25% itu yang kurang gizi itu yang berat badannya kurang atau yang lebih? Maksudnya yang besar? Yang kecil ya? Yang kurang. Yang kurang. Oke, Amir. Ya. Next, coba Lilo coba di next. Coba Lilo di next. Nah, terus berarti selanjutnya kalian ngapain? Kalau udah ada nih kayak gini. Tadi yang seperti yang udah Budian kasih tahu di awal tadi, kalau udah nentukan bikin apa? Frekuensi kumulatif. Oke, frekuensi kumulatif. Betul, bagus sekali. Lanjut. Mana frekuensi kumulatifnya? Di bawah Bu. Di bawah. Next aja loh. Oh, di next. Di bawah. Oke, oh gini. Oke, ini dari lo bikin ya. Bikin frekuensi kumulatif. Terus habis bikin frekuensi kumulatif ngapain lagi? Dicari letak persentil ke 25-nya, Bu. Oke, betul. Siapa tadi? Amir ya? Adit Bu itu Bu. Oh, Adit. Ya, Adit. Gitu ya, persentil ke 25-nya. Ada di mana persentil ke 25? Berarti data ke berapa? 25% dari 30. 30. Berarti yang mana? Kelas ke berapa? 1, 2, 3, 4? Kelas ke berapa? Kelas kedua. Oke. Berarti oke, kelas kedua ya. Selanjutnya habis itu ngapain lagi? Cari Frekuensi kumulatif sebelumnya. Oke, wah ini udah dikerjain. Oke, sip. Nah, ini ya. Kalian lanjutkan untuk yang permasalahan kedua dan seterusnya. Ya, ini kan baru permasalahan pertama. Lanjut ke permasalahan kedua ya. Saya mau join breakout room di kelompok lain dulu ya, sebentar ya. Oke, Bu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan ask for help lagi ya. Oke, ada yang bisa dibantu. Gimana? Bicak? Nggak bisa di-record, Bu. Di-record. Ya udah saya nge-record deh. Baru nge-record. Kalau enggak, pilihan ke saya aja Bu hostnya, saya bisa record. Oke, coba siapa tadi? Aurel. Aurel, Bu. Oke. Load to record. Nggak bisa juga ya? Bisa nggak? Aurel bisa nggak? Belum bisa, Bu. Nah, ini kayaknya tadi ada yang nge-record di cloud nih. Harusnya kan recordnya di komputer ya.
Tadi saya ngelihat kayak ada yang nge-record tapi nge-recordnya pakai cloud. Jadi kalau dia nge-recordnya di cloud nggak kerekam jadinya yang lain ya. Ya udah deh. Waduh. Ya udah lanjut aja bahas tentang ininya. Apa namanya? Bahas kalian nomor berapa sih? 2 ya? Iya. Oke, ya udah silakan Iya, dibahas. nomor Bisa 2. dicek ya. Iya, Bu. Oke, ya Ada udah. Saya kajian. live ya. Saya ke kelompok lain dulu. P-nya 5. 5. Delapan per 10-nya jadi berapa tuh? Berarti dari 4/5 kali 40 plus N ya? Jadinya 8/10-nya 160. sederhanain aja. Jadi 4/5. Oke, ini lagi diskusi ya. Dilanjutkan aja diskusinya ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sejauh ini belum, Bu. Oke, ya udah kalau nggak ada lanjutkan gitu ya. Nanti kalau permasalahan kelima udah, kalian boleh lanjut ke permasalahan yang lain ya. Yang penting ini nanti untuk yang dipresentasikan sudah. Oke, saya leave room dulu. Saya ke kelompok yang lain ya. Sama 59,5 dikurangin 5 sama jadi 5. Dikurangin jadi 5. 5 kali 14 sih langsung yang bawahnya per itu. Oke, lanjutkan. Oh, ini ke kanan aja. Ya, yang 14-nya ke kiriin. Saya masukin Pak dosen ke sini ya. Wah, kegedean. Ya udahlah. Maklum gak punya pen tab, guys. Terus ini dikali berapa? 70 ya? 70. Sama dengan 400x min 100. 400x saya turunin dari sini. Nah. Ini pindah ke sini ya 170. Ya. 170 dengan 400x. X-nya sama dengan 17/400. Ini masih I per 10 kan, tapi kan masih permisalan kan? Iya. Udah langsung apa gimana? Oh, udah langsung. Langsung ke apa namanya? Ke dapat yang I-nya itu berapa? Berarti 17 yang mesti apa? Mesti ngikutin kelas. 17 dari 40 frekuensi. Yang nggak lulus itu berarti 17 dari 40 itu. Iya. Gimana? Ada yang kurang? Apa? Ada yang mau ditanyain dulu? Gimana ini kelompok 4? Saya lihat diskusinya berjalan lancar. Gimana tadi? Alhamdulillah lancar, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, ini gimana? 17/40 apa tuh 17/40? Jadi 17 yang harus apa? Tambahan belajar, Bu, dari 40 siswa yang ujian. Oh, gitu. Di sini kalian coba lihat. Coba turunin boleh, Ihsan, IP diturunin coba. Oke. Oke, ini kalian buat gini ya. Nah, ini 17/40 itu X-nya ya, berarti di sini ya. Jadi kamu pertama bikin I per 10 dikali N, itu sama dengan 17/40 gitu ya? Bukan? Ya, Bu. Jadi itu X-nya kan kemarin ini apa namanya, I per 10-nya jadi X. Jadi langsung dikali sama N-nya, yang frekuensi total. Oke. Jadi nanti di sini langsung kelihatan ya 17/40 artinya 17-nya ini yang mengikuti remedial gitu ya? Iya. Bu. Oke. Yang ditanya di pertanyaan ini apa? Ya, yang ngikutin remedial. Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan tambahan belajar. Oh ya, oke. Berarti dapat 17 ya. Oke, sip.
nanti boleh disiapkan untuk presentasi ya, permasalahan nomor 4. Terus jangan lupa tetap coba diskusikan permasalahan yang lain juga ya. Saya coba lihat room, saya coba mencari ini di kelompok yang lain dulu ya. Oke. Kita waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita akan kembali ke main room. Oke, terima kasih. Ini Kortnya mau dimatiin aja atau gimana? Ya udah sih kayaknya udah kan ya. Nggak ada apa-apa lagi kayaknya. Oke, ini udah selesai? Sudah, Bu. Yang nomor 3 ya, udah selesai ya? Oke, kita lanjut aja. Kalau misalkan udah selesai, nanti saya balikan ke main room ya. Kalau udah Ganti tunggu. 10 berarti jauh. Ini 10 berarti. 5 menit lagi ya. Oke, Bu. Nanti kalau misalkan udah saya kembalikan ke main room semuanya ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terus kan jadi min 0,1 N. Min 0,1. Yang kanan jadi min 1. Coret minnya. Ya, coret minnya. N-nya jadi 10. Bentar. N sama dengan gitu. Iya, N sama dengan. Tulis saja min 0,1 N. Ini lama di ngetiknya nggak sih? Emang ngetiknya ribet. Makanya. Kalau di komputer kayak gitu. Maaf ya guys. Iya, nggak apa-apa kok, pasti lama. Nggak apa, emang masih susah kayak gini. Oh, tadi min 1. Minus. Iya, minus. Negatif ya, negatif 1. Iya, iya. N berarti 10. Iya, N sama dengan 10. Oke, mantap. Udah selesai ya? Belum, Bu. Oh, belum. Baru dapat N-nya ya. Oke, saya lihat dulu ke grup yang lain ya. Nanti silakan dipresentasikan. Oke, saya lihat dulu ya. Yuk. Terus lanjut. Bagaimana? Kelompok ini? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya? Oke, tadi permasalahan nomor 4 sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke, ini mencoba yang lain ya. Oke, kalau ini udah. Bertiga aja, Bu. Di permasalahan nomor 4 aja nggak apa, nanti dipresentasikan. Saya tutup aja ya breakout room-nya, jadi kita kembali ke main room ya, biar bisa langsung presentasi. Oke. Di Bunda ada buat Oke, Maul sudah kembali. Yang lain saya udah semua. Balik ke sini semua kan ya, Bu? Iya, balik ke main room semua. Udah keluar dari ini kan ya. Sebentar nih. Semuanya presentasi. Yaudah, gue bagian ini dari total frekuensi sampai akhir ya itu. Oke, ini saya balikan ke main room semua ya. Ya, Bu. Oke. Bu, ini saya stop. Ya. Record. Ya, stop aja nggak apa-apa. Oke, sudah kembali semuanya ya ke main room. Kita lanjutkan dengan presentasi ya. Presentasi nggak usah lama-lama, satu kelompok paling 3 menit aja gitu ya untuk membahas permasalahan sesuai dengan nomor kelompoknya. Saya langsung aja mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 boleh di-share screen. Kelompok Adit ya, Adit, Syauki, Alicia, Amir, Nisa, Lili, dan Lilo. Oke. Silakan. Langsung thank you. Oke, silakan yang ingin presentasi.
kamera. Apa namanya? Mikrofonnya dinyalain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang diskusi kami pada permasalahan 1 di LKPD-nya. Oke. Lanjut. Permasalahan pertama, petugas Posyandu melakukan kegiatan timbang badan untuk balita di RW 5 Kelurahan Pulau Gadung. Dari data tersebut didapatkan bahwa 25% balita masuk kategori kurang gizi karena berat badannya terlalu rendah dan di bawah garis kurva normal. Berapakah berat badan balita yang dikategorikan kurang gizi? Oke. Lanjut. Berarti di sini kalian menentukan nilai apa? Nilai persentil berapa yang kalian cari? Persentil ke-25. Oke, lanjutkan. Gimana cara menghitung persentil ke-25-nya? Jadi pertama ditentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Lalu setelah itu dari total frekuensi itu dicari kelas persentil 25-nya. 25/100 dikali 30. Maka ditemukan 7,5. Berarti persentil ke-25-nya ada di kelas kedua. Oke. Setelah itu dicari tepi bawah kelas keduanya 5,5, lalu panjang kelasnya kan sama dengan 3. Maka tinggal masukin rumus. Jadi kuartil 1 itu sama dengan persentil 25. Jadi 5,5 ditambah 7,5. 7,5 itu dari nilai tadi 1/4 dikali 30. Dikurang 2 itu dari frekuensi kumulatifnya sebelum kelas kedua dibagi 7. 7 itu dari frekuensi kelas keduanya atau frekuensi persentil 25-nya. Oke, siap. Lalu dikali panjang kelasnya 3. Setelah itu dikalkulasi 5,5 ditambah 2,35 sama dengan 7,85. Maka persentil 25-nya sama dengan 7,85. Oke, terima kasih kelompok 1 ya, Adit dan kawan-kawan. Beri aplaus dulu, tangan. Kita lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 di sini ada Aurel, ada Balkis, Dwicak, Devin, Devika, dan Faisya. Sama Rahma ya. Rahma. Oke, boleh di-share screen? Siapa yang akan share screen kelompok 2? Kelompok 3 nanti siap-siap ya. Kelompok 2. Syauki, kenapa melet-melet Syauki? Pencet, Bu. Oh, kepencet. Oke, Bu, lanjut. kayaknya skip ke kelompok 3 dulu, Bu. Habis kelompok 3 baru kelompok 2. Saya tadi ada masalah dikit. Oh ya, ini udah bisa kayaknya. Ini udah bisa, Rahma? Oh iya, ini udah bisa. Kelompok 2. Boleh silakan? Nggak jadi, Bu. Nah, lanjut, Dwicak. 3 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Next. Boleh di next. Pada sebuah kompetisi matematika, hanya peserta yang memiliki skor tertinggi yang dapat lolos ke babak selanjutnya. Nah, karena Dewan Juri memutuskan hanya 10% yang dapat maju ke babak selanjutnya, bagaimana cara Dewan Juri menentukan skor terendah jika diperoleh data skor sebagai berikut? Next. Ini datanya dan frekuensinya. Next. Nah, karena tadi yang diminta 10% tertinggi, maka berarti ini 90%. Artinya desil ke 9. Nah, artinya desil yang ke-9 karena tadi frekuensi kumulatifnya kalau ditambahkan di slide sebelumnya 8 tambah 14 tambah berapa tadi, pokoknya jumlah total seluruh frekuensi ada 100. 8 tambah 14 tambah 25 tambah 35 tambah 10 tambah 8 jumlahnya ada 100. Nah, artinya jumlah total frekuensinya ada 100. Maka 9/10 kali 100 sama dengan 90.
D9 karena 90 itu berada di kelas. Coba ke slide sebelumnya. 90 itu ada di kelas yang 61 sampai 65 karena 61 kalau di jumlah, ya. Bilangnya ya 61. 61. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. 61 sampai 65. Nah, itu kan kalau misalnya frekuensi kumulatif yang sebelum 35 itu 35 jumlahnya 82. Kalau ditambah 10 jadi 92. Maka masuk ke kelas yang itu. Sehingga ini harusnya 60,5 ditambah 90 dikurang tadi frekuensi kumulatif sebelumnya 82, maka 90 dikurang 82 per 10 karena frekuensi yang ke kelas tersebut 10 dikali intervalnya 5, maka 60,5 ditambah 8 per 10, 0,8 dikali 5 sama dengan 4, maka 60,5 ditambah 4, 64,5. Mohon maaf itu ada kesalahan penulisan. Jadi nilai minimum yang ditentukan juri ialah 64,5. Oke, terima kasih Dwi Cak. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Lanjut kelompok 3. Di kelompok 3 itu ada Farhan, Poji, Gali, Haura, Haifa, Irfa, dan Klovinki. Silakan kelompok 3. Satu orang share screen. Oke, Klovinki silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan cara menyelesaikan masalah yang ketiga. Oke, lanjut. Jadi masalah yang ketiga ini, pada seleksi akademi kepolisian, salah satu seleksi fisik yang dilakukan adalah berat badan para calon peserta. Jika yang diterima hanya 40% dari peserta seleksi yang mendaftar, dapatkah kalian menentukan berat badan maksimal calon peserta yang akan lulus di dalam akademi kepolisian ini? Berikut data badan yang diperoleh. Oke, lanjut. Dilanjutkan kelompok Klovinki. Setelah dihitung frekuensi kumulatifnya, jadi di jumlah-jumlah yang tadi 3 ditambah-tambah, jadi pokoknya 3, 10, 30, 55, 85, 97, dan 100. Oke. Hasilnya totalnya frekuensi totalnya ditemukan N sama dengan 100. Lalu nemuin desil ke I, jadi 4/10 dikali N. 4/10 dikali 100 sama 40. Kemudian tepi kelas bawah itu batas bawah dikurang 0,5, jadi 70,5 tepinya, tepi bawahnya. Selanjutnya. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat desil I tadi udah ditemukan 30. Lalu frekuensi kelas yang memuat desil ke I itu 25 dan panjang kelasnya itu 10. Lalu bisa dihitung untuk nilai maksimalnya itu sama dengan desil keempat. Jadi tepi bawah ditambah 4/10 dikali 100 yang tadi, lalu dikurang frekuensi kumulatif 30 dibagi 25 dikali 10. Jadi 70,5 ditambah 4 sama dengan 74,5. Oke, berarti berat badan calon akpol ya. Akpol yang diterima itu 74,5 kg. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Kita lanjut kelompok 4 ya. Di kelompok 4 itu ada Caca, ada Maulana, Mia, Faiz, Ipe, Raihan, sama Naura. Sama Aura. Oke, boleh silakan yang mau presentasi share screen-nya. Oke, thank you Ipe. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kelompok 4 akan menjelaskan hasil kerjasama kita tentang masalah yang Bu Dian berikan tadi untuk kelompok kami, yaitu tentang masalah 4. Pada penilaian harian statistika, peserta didik yang mendapat nilai di bawah 64,5 harus mengikuti kegiatan tambahan belajar
selama hari. beberapa hari ya. Oke, selama beberapa hari. Data nilai ulangan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Oke, tentukan jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan tambahan belajar. Oke, lanjut. Dinyalain dulu mic-nya yang mau lanjut presentasi. Ini pertama stepnya kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya. Jadi yang pertama itu 2, kemudian yang 10 tambah 14, 24, 24 tambah 12, 36, 36 tambah 4, 40. 36 ya Bang Rehan ya. Iya, 36, sorry Bu. Ya, oke lanjut. Untuk 60, berapa tadi? 60 4,5 itu ada di kelas ketiga. Jadinya maaf ya, ini kita seadanya. Jadinya untuk rumusnya tadi kan titik bawah, tepi bawah dalam kurung I per 10 karena kita pakai desil. Desil N dikurang frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi desil kali interval. Oke, lanjut. Ya, di sini tepi bawahnya 64,5. Habis itu ininya 59,5 itu tepi bawah. 59,5. Terus yang di dalam kurung I per 10-nya itu kita jadiin X supaya lebih mudah. N-nya tadi udah dapat 40. Terus frekuensi sebelumnya tadi karena ini ada di kelas ketiga, frekuensi sebelumnya itu ada di 10 tadi. Terus yang bawahnya ya, frekuensi yang lagi dicarinya ini 14 dan panjang kelasnya 10. Oke, lanjut. 59,5-nya kita pindah ruas ke kiri menjadi 5, terus 14 yang di per 14 kita pindah ruas juga, jadi dikali 14 dikali 5, terus sebelah kanannya 40x min 10 kali 10. Okay. Jadi 14 kali 5-nya jadi 70 sama dengan 400x min 100. 100 kita pindah ruas jadi 170, jadi x sama dengan 174 per 400 kita sederhanain, jadi kita dapat 17 per 40. Kesimpulannya, berarti yang mengikuti apa tadi kegiatan tambahan belajar ya? Berapa orang jadinya? Ada 17 orang dari 40 orang. Oke. Berarti 17 orang ya? Oke, terima kasih kelompok 4 ya, kelompok IP ya, dan kawan-kawan. Kita beri aplaus dulu. Lanjutkan satu lagi kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir ada Raihan, Patir, Rizky, Rizfani, Shivania, dan Ucup. Oke, lanjut. Boleh share screen? Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Rizfani. Jadi kelompok 5 ini masalahnya pada sebuah perlombaan diperoleh skor dari seluruh peserta disajikan dalam tabel berikut ini. Jika hanya 20% peserta yang lolos masuk ke babak selanjutnya dengan skor minimal 54, tentukan jumlah peserta yang tidak dapat melanjutkan ke babak berikutnya. Nah, ini tabelnya udah dicari frekuensi kumulatifnya masing-masing. Oke. Terus yang pertama, jadi kita dapat D8 itu karena kan yang lolos 20% itu dari nilai maksimum. Sedangkan berarti yang kalau dari minimumnya itu 80%, jadi D-nya itu D8. Terus habis itu, karena tadi D8-nya 54, dan 54 itu diantara kelas, ada di dalam kelas kelima, yaitu dari
51 sampai 55. Nah, jadi titik tepi bawahnya 50,5. Terus habis itu karena dia 8, jadi 8/10 kali total frekuensinya itu tadi 40 tambah N, min frekuensi kumulatif sebelumnya itu 33 per frekuensinya si kelas kelima itu N tadi. Terus dikali intervalnya itu 5. Terus habis itu 50,5-nya itu kita pindahin ke kiri, jadi 3,5, 5-nya juga kita bagi jadi ke kiri, itu jadi 3,5 per 5. Terus habis itu jadi 0,7. Terus lanjut ke Fatir. Yang menjelasin. Oke, lanjut Fatir. Udah sampai 0,7. Berarti 0,7 sama dengan 4/5x. 4/5 dikali 40 tambah N dikurang 33 per N. Nah, N yang di bawah itu kita pindah ruasin ke 0,7. Jadi dikali 0,7 N sama dengan 4/5 dikali 40 tambah N dikurang 33. Ini kita kaliin semua nih 4/5-nya. Jadi 0,7 N sama dengan 32 ditambah 4/5 N dikurang 33. Jadi 0,7 N sama dengan 32 ditambah 0,8 N dikurang 33. Nah, 0,8 N-nya tuh kita pindah ruasin, jadi 0,7 N dikurang 0,8 N sama dengan 32 dikurang 33. Jadi hasilnya tuh negatif 0,1 N sama dengan negatif 1. N-nya kita ketemu sama dengan 10. Oke, lanjut. Yang ditanya adalah apa tadi? Nah, kita kan udah dapat N-nya tuh. N-nya kan total frekuensinya tadi 40 tambah N. N-nya kan 10. Jadi total frekuensinya ada 50. Dengan kata lain ada 50 peserta. Yang tidak lolos ada 80%. Berarti 80% dikali 50 itu berarti 40 peserta, Bu. Oke, berarti ada 40 peserta yang gagal melanjutkan ke babak berikutnya ya. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke, terima kasih Fatir dan kawan-kawan ya. Oke, jadi dari yang kalian sampaikan ya itu insya Allah saya menangkap sudah pada memahami semua. Hanya tadi saya sedikit memperjelas ya. Tadi kan di kelompok 3 ya, kelompok Dwicak itu ada kesalahan penulisan ya. Jadi tadi di sini seharusnya ya frekuensi kumulatifnya itu kan dia dapat kelasnya di sini ya. Di sini 55,5. Ya, 50,5 udah benar tapi bawahnya. Nah, nanti di sini kan desil ke 9 ya. Berarti 9/10 kali 100 jadinya 90. Ini udah benar 90, tapi ada salah di sini ya tadi ya, Dwicak ya. Ini harusnya di sini tadi frekuensi kumulatif sebelumnya dia itu adalah 82 ya. 82 di sini. Iya, Bu. Bentar. Benar kan 82? Wait. Ini saya cek dulu sebentar. Oke, ini kan permasalahan. Oke, 82 ya. Jadi di sini harusnya 82, kemudian kita bagi. Di sini frekuensinya dia bukan sebentar. Ini bukan 5,5 ya. Ini ada yang baru masuk, sorry. Sini saya cek dulu. Ini 8, kemudian ini berapa? Kita tambahkan 22 ya. Dan 47, 82, 92, dan 100. Maka desil ke 9 itu harusnya 9/10 dikali 100 itu data ke 90. Adanya di sini ya, sorry. Adanya di sini. Jadi saya salah. Nah ini harusnya bukan 55,5 ya. Jadi di sini 60,5 ditambah 90 dikurang 82 dibagi berapa ini? 10. Oke, nanti dapat di sini 60,5 ditambah 8/10 kali 5, 4 ya. Maka di sini sama dengan 64,5. Kayak gitu ya, saya memperjelas lagi yang terakhir. Nah, sedangkan untuk kelompok 4 ya, mungkin tadi kalau melihat ada yang agak bingung. Jadi di sini kelompok 4, ya di sini langsung membuat I/10N-nya ya. I/10N-nya itu, jadi kan di sini dibilang batas ya 64,5 ya. Ini nilai yang mengikuti pembelajaran, artinya yang remedial gitu ya. Yang remedial itu ada di sini posisinya.
Kita nggak tahu ini persentil keberapakah, desil keberapakah gitu ya. Pokoknya nanti di sini kan dia nilainya sekian dikurang FKS dibagi frekuensi dan seterusnya, maka nanti di sini dapat nilainya ini 17. Artinya nilai dari sini ke sini itu frekuensinya ada 17 orang, yang di sini ke sini ada 23 orang. Artinya yang mengikuti remedial adalah yang 17 ini. Jadi 17/40 itu maksudnya 17/40 kalau dikali 40 lagi kan jadi 17 ya. Maka di sini total yang mengikuti pembelajaran ulang atau remedial itu ada 17 orang. Oke, begitu ya. Oke, nah dari sini, bentar nih saya. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan gitu ya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sebentar. Mohon maaf sebentar ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Bu. Oke, ya udah kita lanjut ya. Sorry, kita lanjut ke tes formatif dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, tadi dari yang kalian presentasikan itu sudah betul semua ya, sudah betul semua. Saya yang perjelas tadi yang dari kelompok Dwi Cak dan juga kelompok Raihan tadi ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Tapi secara garis besar sudah benar. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tes formatif ya. Hanya 2 soal. Kita lanjut. Silakan join lagi ke joinmyquiz.com. Ya, joinmyquiz.com. Kita langsung tes formatif. Karena waktunya juga sudah mau habis ya. Silakan masuk. Sebentar, kodenya sedang menunggu. Oke, silakan masuk ke sini dan masukkan kodenya ya.
Oke. Silakan 3 orang lagi diselesaikan. Oke, Aurel, Rizwani. Rizwani belum? Balkis juga satu lagi. Oke. Oke, 2 orang lagi. Balkis, Shivania. Oh, udah. Oke, silakan lanjut. Tadi belum jawab soalnya. Oke, next. Satu soal lagi, Shivania dan Balkis. Nggak Balkis ya? Oke, wah banyak yang bener nih. Oke, ini ya, Dwicak pertama. Kemudian ada Alisha dan ada Aditya. Wih, banyak yang benar semua nih. Waduh. Oh, ini ada Anissa dan Balkis ya. Balkis nggak jawab nih satu soal. Oke. Ya. Sorry. Soalnya kegampangan ya. Oke, nanti saya akan berikan lagi soal-soal pengayaan ya. Mungkin soal-soal hot seperti itu. Bentar ya, saya bukain dulu. Oke ya, tadi sudah tes formatif. Selanjutnya, coba saya minta ada yang ingin menyampaikan refleksi atau simpulan dari pertemuan kita hari ini. Mungkin Raihan Arif, apa yang udah Raihan pelajari hari ini? Atau mungkin tiba-tiba jadi kepingin menjadi ilmuwan gitu, atau orang yang bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia gitu ya? Untuk sekarang sih saya merasa ya belum berminat jadi ilmuwan, tapi statistika ini tuh pelajaran dasar yang dipelajari di semua jurusan kayaknya ya. Soal mengolah data itu merupakan sesuatu yang penting gitu. Jadi semangat belajar statistika. Oke, itu untuk refleksi hari ini ya. Kalau dari simpulan pembelajaran kita, jadi kita udah belajar apa aja nih hari ini? Mungkin Fatir? Apa aja yang kita udah dipelajari hari ini oleh Fatir? Kita dipelajarin menghitung data menggunakan kuartil sama desil. Desil dan persentil. Iya itu. Oke, desil dan persentil ya. Masih ingat ke yang minggu lalu ya, yang tentang kuartil. Oke, jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini ya. Yang sudah kita pelajari itu tentang desil dan persentil serta aplikasinya atau penggunaannya dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual seperti itu ya. Nanti untuk tindak lanjutnya, karena tadi Budian lihat dari tes formatif itu kalian sudah paham hampir 100% gitu ya, maka nanti Budian akan kasihkan soal-soal pengayaan ya seperti itu, dan juga nanti Budian berikan di sini, udah Budian kasih e-book ya. E-booknya nanti silahkan dikerjakan. Mana ya? Di e-booknya ada sudah Budian share ya. Nah, nanti kerjakan di latihan yang ini seperti itu ya. Oke, kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita minggu depan. Ya, kita akan melanjutkan lagi tentang ukuran penyebaran data ya. Jadi ukuran letak data sudah, pemusatan data sudah, maka kita akan lanjutkan ke ukuran
penyebaran data seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita? Bu, itu yang di modul halaman berapa, Bu? Maaf. Oh iya, sorry, di modul itu halaman 60 yang di latihan evaluasi ya. Nanti itu boleh dikerjakan. Ada soal-soal hotsnya juga gitu ya. Jadi untuk pengayaan kalian. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesungguhan kalian mengikuti pembelajaran kita kali ini, walaupun sudah siang tapi tetap bersemangat. Ya, sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan, gitu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan. Terima kasih dari saya. Kita tutup dengan berdoa ya, berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.